Di video sebelumnya, Om Bro sudah ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual melintasi jalur suasana pedesaan, yaitu di Subak Batu Timpli, teman-teman. Nah, inilah dia Subak Batu Timpli yang terletak di Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Sangat-sangat luar biasa, masih alami dan natural. Jadi teman-teman yang ingin jogging atau bersepeda bisa langsung menuju ke Subak Batu Timpli. Dan di sini, di konten sebelumnya, Om Bro juga sudah ajak teman-teman semuanya untuk melihat salah satu air terjun yang berada 1 km dari Subak Batu Timpli, teman-teman, yaitu air terjun Tibu Sampi, teman-teman semuanya. Jadi ini bisa dilihat ya, panorama vibrasi positif yang ada di air terjun sembari kita menikmati santap siang bersama istrinya Om Bro tercinta. Ye. Ambil bu, ye. Oh, tuh air terjunnya kelihatan. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah dia sepenggal video perjalanan kita di konten sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, bisa cek di videonya Om Bro sebelumnya di sini teman-teman semuanya. Oke, jadi sesuai dengan janjinya Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di sepanjang jalan Desa Gunung Salak. Ini adalah jalan utama. Kita akan menikmati suasana perkampungan, suasana pedesaan, rumah warga masyarakat yang ada di Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia, teman-teman semuanya. Nah, jadi sesuai dengan janjinya Om Bro ya di konten yang sebelumnya, jadi Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk melintasi jalur pedesaan yang ada di Desa Gunung Salak ini. Karena apa? Karena di konten sebelumnya Om Bro mengajak teman-teman semuanya melewati jalur pematang sawah atau jalur subak yang biasa disebut dengan subak kalau di Bali, teman-teman. Jadi teman-teman, di konten sebelumnya itu Om Bro sajikan panorama persawahan yang masih alami dan sangat natural. Itu teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu. Jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Om Bro di channel DK6060 Bro, @DK6060 Bro, teman-teman semuanya. Jadi di konten kita kali ini di channel YouTube ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor Pulau Dewata Bali lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya untuk melihat situasi update di Pantai Kuta saja, di daerah-daerah wisata yang memang sudah terkenal, tapi Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor desa-desa wisata yang berada di pedalaman Pulau Dewata Bali. Namanya explore, kita harus mengeksplor semaksimal mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di jalur lintas Desa Gunung Salak, teman-teman. Jadi bisa dilihat setelah kita melewati rumah atau perkampungan penduduk tadi, kita melewati sekarang jalur perkebunan, teman-teman semuanya. Jadi nanti setelah melewati jalur perkebunan, kita akan melewati jalur persawahan, dan setelah itu kita akan kembali melewati jalur pemukiman penduduk. Jadi seperti itu ya, karakteristik pedesaan yang ada di Bali ini hampir sama dengan karakteristik desa-desa yang ada di Pulau Jawa, teman-teman semuanya. Jadi setelah kita melewati perkampungan, kita melewati perkebunan, ada persawahan seperti yang ada di sebelah kiri video. Nanti kita melewati perkebunan lagi, setelah itu kita melewati pemukiman warga kembali, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Om Bro punya pengalaman, jadi Om Bro mau sharing sedikit. Jadi Om Bro punya pengalaman waktu Om Bro touring ke daerah Banyuwangi di Jawa Timur, itu hampir sama karakteristik desa-desa yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dan sebagian besar desa yang ada di Jawa Tengah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau di Bali ini memang kita akan menemui beberapa karakteristik adat yang berbeda dari Pulau Jawa. Jadi setelah kita melewati jalur persawahan, ada jalur perkebunan, dan yang membedakan di Bali ini adalah sawah teraseringnya, teman-teman semuanya. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki struktur sawah seperti yang ada di Pulau Dewata Bali, yaitu sawah terasering, teman-teman. Sehingga di Jatiluweh itu sendiri UNESCO mendaulatkan, asik. Jadi UNESCO itu menetapkan Jatiluweh itu sebagai warisan budaya dunia dengan panorama sawah teraseringnya dengan konsep terasering seperti yang terlihat di sebelah kanan video, teman-teman.
Jadi ditetapkan oleh UNESCO itu sebagai warisan budaya dunia. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Om Bro lupa tadi itu ada ayam lewat, untung nggak ketabrak. Jadi Om Bro lupa sampaikan, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jadi ini mungkin videonya agak cepat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menikmati lebih lambat lagi, teman-teman bisa setting di pengaturan di YouTube-nya itu dikurangi 0,75 kali atau bisa 0,5 kali. Jadi bisa lebih lambat lagi untuk menikmati perjalanan di suasana pedesaan di sepanjang jalur lintas jalan pedesaan Desa Gunung Salak gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti Om Bro slow-mokan video ini, kalau kita buat slow video ini nanti akan panjang durasinya sehingga nanti bisa membuat teman-teman bosan seperti itu. Asik. Oke teman-teman, jadi inilah dia teman-teman jalur pedesaan yang berada di Desa Gunung Salak, desa yang berada di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, yang mana Kabupaten Tabanan ini merupakan lumbung berasnya Provinsi Bali teman-teman. Jadi masih banyak atau mungkin sekitar 80% persawahan itu suplai untuk konsumsi pangan kita di Pulau Dewata Bali itu berasal dari Kabupaten Tabanan ini, sehingga pemerintah harus tegas bersikap untuk membuat aturan, untuk tetap menjalankan aturan kalau sudah ada teman-teman, untuk tetap menjaga kelestarian alam yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali ini. Tidak masalah, kita tidak bisa bangun villa, kita tidak bisa bangun resto seperti yang ada di daerah Canggu, Kuta, Legian, Seminyak, tapi kita bisa membuat konsep pariwisata di sini itu konsepnya adalah the ecotourism. Jadi konsep wisata yang bersifat alam, berbau natural seperti itu teman-teman. Karena sangat sayang sekali apabila di sini sawah-sawah ini dialihkan fungsinya menjadi pemukiman atau akomodasi wisata, itu sangat disayangkan sekali. Jadi kalau kita liburan di Bali teman-teman, kita liburan di Bali terus kita ingin menikmati panorama alam di daerah Kabupaten Tabanan, itu tidak perlu jauh-jauh teman-teman. Itu cukup memakan waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam kita sudah bisa menikmati panorama alam di seputaran Kabupaten Tabanan yang ada di Pulau Bali ini. Jadi cukup di daerah Canggu saja yang menjadi kampung bule itu yang sangat crowded itu teman-teman, cukup di sana saja ada akomodasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin stay, silahkan stay di daerah akomodasi wisata di daerah Badung Utara atau Badung Selatan. Tapi kalau teman-teman ingin mengeksplor alam, panorama alam, ingin menikmati suasana alam yang masih alami dan natural, itu bisa datang ke Kabupaten Tabanan. Jadi nanti di persawahan itu dibuatkan konsep yang hampir sama seperti di daerah Jatiluwih. Jadi setiap beberapa ratus meter di area persawahan itu ada coffee shop dengan konsep yang natural, konsep yang alami. Jadi sekalian kita dengan konsep itu kita bisa memberikan edukasi kepada wisatawan yang datang terkait dengan pertanian, terkait dengan pengolahan bahan baku, contoh misalnya bahan baku kopi. Karena di daerah Gunung Salak ini udaranya cukup sejuk. Jadi tadi di kontennya Om Bro yang sebelumnya itu teman-teman sudah bisa lihat di sana ada beberapa perkebunan yang merupakan perkebunan kopi teman-teman. Jadi di sini ini merupakan daerah yang udaranya sejuk karena berada di ketinggian yang cukup untuk membudidayakan kebun kopi seperti itu. Oke, nah ini kita sudah mulai lagi memasuki area pemukiman warga atau area pemukiman penduduk teman-teman, bisa dilihat. Dan jalannya di sini mungkin agak rusak ya, agak kurang baik dibandingkan dengan jalan yang ada di atas tadi. Jadi ini sudah jalannya ini menurun teman-teman. Jadi beginilah situasi pedesaan yang ada di Desa Gunung Salak ini. Semoga jalanan ini bisa cepat diperbaiki oleh pemerintah setempat atau dengan adanya dana desa, dengan adanya undang-undang desa yang merupakan kewenangan desa. Mudah-mudahan jalan ini masih merupakan kewenangan desa sehingga nanti pemerintah desa setempat bisa memperbaiki jalan ini sehingga jalan ini mulus seperti pahanya Luna Maya. Asik. Oke teman-teman semuanya, jadi itu dulu penjelasan singkat dari Om Bro terkait dengan jalan-jalan virtual kita. Jadi kemarin tuh Om Bro sempat rekam perjalanan kita di sepanjang jalur utama Desa Gunung Salak ini teman-teman. Karena waktu itu kita melintasi jalur pematang sawah yang ada di sebelah kanan video yang berada di belakang pemukiman warga ini. Jadi Om Bro tidak melewati jalur ini sehingga di arah Om Bro balik ke area Denpasar, di arah Om Bro balik pulang ke home base itu Om Bro rekam jalur ini sehingga teman-teman bisa tahu seperti inilah suasana pedesaan di Desa Gunung Salak di jalur utamanya teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin berwisata ke Desa Gunung Salak ini, yang ingin melewati jalur utama, mungkin ragu melewati jalur persawahan atau jalur hutan yang sudah Om Bro lewati di konten sebelumnya, teman-teman bisa melewati jalur utama ini. Jadi nanti ada beberapa spot wisata yang wajib teman-teman kunjungi apabila teman-teman datang ke Desa Wisata Gunung Salak, yaitu adalah air terjun Singsing Angin, ada Subak Batu Timpli, ada air terjun Tibu Sampi, dan ada
Kemetuk Ekoturismo. Nah, nanti Om Bro akan cantumkan di link deskripsi link untuk video-video yang sudah pernah Om Bro buat seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu ya konten kita kali ini. Sudah 10 menit Om Bro cuap-cuap. Semoga kontennya ini bisa menghibur dan semoga teman-teman bisa mengetahui inilah dia jalur utama Desa Gunung Salak, Desa Wisata Gunung Salak teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan kita bisa menikmati panorama perkebunan, pemukiman masyarakat, persawahan yang sangat luar biasa seperti yang ada di kanan video ini teman-teman. Jadi kalau kita datang langsung sini itu sawahnya memang benar-benar terasering alami. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Jadi sekian dulu ya konten kita kali ini. Semoga kontennya bisa menghibur, konten singkat ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali. Jalan-jalan, explore Pulau Dewata Bali. Asik. Oke teman-teman, jadi sekian dulu. Terkadang jatuh itu perlu agar kita tahu siapa yang mengulurkan tangan dan siapa yang bertepuk tangan. By Mardike. Asik tuh teman-teman. Jadi ini adalah di warung Tibu Sampi, jadi saat Om Bro santap siang. Asik itu teman-teman. Oke, jadi sekian dulu, semoga kontennya bisa menghibur teman-teman semuanya. Di next konten kita akan mengeksplor lagi jalur-jalur pedesaan, jalur-jalur pematang sawah teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan. Oke, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.